Shalom, selamat malam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan Yesus bahwa pada malam hari ini kita dapat bersama kembali dalam ibadah rumah tangga, walaupun masih dilakukan secara online. Kita akan mulai ibadah rumah tangga Gemindu Jemaat Nasaret. Hari ini Rabu, tanggal 19 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Kita membaca berbalas-balasan panggilan beribadah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 bait yang pertama. Tuhan Allah namamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas perlindungan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada malam hari ini, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Tuhan mengampuni kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami ini dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan PKJ 45 bait yang pertama dan bait yang keenam. Tuhan Allah janganlah.
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Lili Mandak. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Pertama-tama kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami lakukan, melawan kehendak Tuhan, menyakiti hati sesama. Tuhan, ampunilah kami. Layakkan kami di hadapan-Mu, kuduskan dan sucikanlah kami, sehingga malam hari ini kami boleh mendengarkan berita kebenaran tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada malam hari ini. Beri hamba hikmat, kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan pada malam hari ini boleh sama-sama kami terima dengan baik, boleh sama-sama menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara pada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menayai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya diminta atau mendapat jadwal untuk mengisi renungan pagi pada 18 Agustus kemarin dan mendapat bahan tentang Ayub pasal 42 ini, kemudian saya ingin sekali mengungkapkan lebih banyak lagi tentang Ayub, belajar tentang Ayub, tapi karena renungan singkat hanya 3-4 menit, jadi saya hanya menyampaikan yang sederhana saja, yang singkat saja. Dan pada malam hari ini saya ingin kita sama-sama melihat bagaimana ketaatan Ayub, bagaimana kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan Ayub, juga bagaimana kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana Ayub tetap kuat di tengah penderitaan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kesengsaraan datang kepadanya dan penderitaan menimpa hidup Ayub, ia merasa berhak untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ini tidak salah alamat? Bukankah seharusnya orang fasik atau orang berdosa yang layak menerima segala penderitaan dan malapetaka? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, tidak dipungkiri bahwa kita juga seringkali bertanya kepada Tuhan. Dan mungkin juga ada yang menyalahkan Tuhan ketika kita melihat orang-orang yang di luar Tuhan hidupnya aman-aman saja. Pemazmur menasihati, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lingsut seperti rumput yang layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Itu ada di dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2.
Sebagai orang percaya, kita harus belajar bagaimana memahami kehendak Tuhan karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Segala penderitaan yang menimpa Ayub adalah ulah dari iblis yang hendak menjatuhkan iman Ayub. Namun, meski mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap mampu bertahan. Bahkan dia masih berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, kita mampu untuk bersyukur. Tetapi ketika kita menerima hal-hal yang tidak enak kita terima, hal-hal yang merupakan penderitaan bagi kita, seringkali kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Sedikit saya bersaksi bagaimana tahun-tahun belakangan ini saya merasa hidup saya itu seperti Ayub. Banyak penderitaan yang saya alami, yang saya nggak tahu kenapa harus terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasa apa yang saya jalani, kehidupan yang saya jalani adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tetapi kenapa Tuhan menimpakan begitu banyak pencobaan, begitu banyak penderitaan pergumulan di dalam kehidupan saya? Namun ketika waktu berjalan, tahun demi tahun berjalan, saya menyadari bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Seringkali saya mengalami ketakutan-ketakutan, kegelisahan, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa tidak sanggup, tetapi banyak hal yang Tuhan lakukan dalam pergumulan saya, dalam doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Banyak kesaksian yang sudah saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya yang sebelum-sebelumnya, sebelum masa COVID ini ya. Tetapi dalam masa COVID ini pun saya mengalami begitu banyak hal, begitu banyak mujizat luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Contohnya, sedikit saya bersaksi, anak saya Kevin sudah kelas 3 SMA dan tahun depan dia sudah harus kuliah. Dan anak ini adalah anak yang pintar, anak yang nilai-nilainya baik, punya prestasi yang baik. Dan dia pasti ingin kuliah. Dan saya bilang sama Tuhan, dan memang dia udah nyinggung-nyinggung soal kuliah itu. Mami, nanti Koko mau ini. Kemudian saya bilang sama Tuhan, saya berdoa pada pada satu malam hari, dan saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangankan kuliah, saat-saat seperti sekarang aja saya merasa gak mampu untuk bayar uang sekolah. Saya merasa gak mampu dalam membiayai kehidupan anak-anak. Bagaimana dia harus kuliah, sedangkan untuk tahun depan biasanya, untuk tahun ini tuh udah ikut tes untuk masuk universitas biasanya ya. Yang sudah-sudah seperti itu anak saya Sharon Gabriel ya. Terus setiap malam saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya gak punya apa-apa, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Dan satu ketika 2 minggu yang lalu dia udah sibuk, Mami mau ikut tes di universitas ini, dia sebut. Ya, saya serahkan aja sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau pasti menolong saya. Anak-anak saya sekolah gak main-main, gak mungkin Tuhan gak tolong saya. Jadi dia ikut tes secara online. Saya temenin dia bertiga, kami daftar, dia masuk perguruan tinggi tersebut. Tapi dia bilang, Mami, Koko kalau masuk di sini tuh udah pasti 30% diterima karena Koko dipanggil dari sekolah. Maksudnya dipilih dari sekolah. Mereka memilih dia tuh dari sekolah. Udah pasti 30% diskon itu. Tapi kalau Koko ikut tes, nilai Koko bagus, diskonnya bisa tambah banyak. Jadi saat itu saya berdoa, Tuhan, semoga bisa tambah banyak. Ya 50% juga lumayan lah Tuhan. Walaupun saya juga gak tahu 50%-nya lagi dari mana bayarnya. Tapi kemudian ketika dia sudah ikut tes dan saya benar-benar pasrah sama Tuhan. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan, anak saya pasti bisa sekolah, anak saya pasti bisa kuliah gitu. Saya pasrah. Beberapa hari yang lalu dia datang, karena dia nginep di rumah omnya ya. Dia datang dan dia bisik-bisik sama saya, Mami, Koko
kuliahnya, uang masuknya diskon 100%, jadi nggak bayar sama sekali. Udah dikasih tahu hasil ujiannya. Dan saat itu saya kaget gitu, benar-benar saya kaget luar biasa. Saya cuma bilang, oh Tuhan terima kasih. Kemudian saya naik ke kamar, terus saya menangis. Saya bilang, Tuhan, masih tahun depan, tapi Tuhan sudah bayar apa yang saya minta itu hari ini. Masih tahun depan, tapi Tuhan sudah genapi apa yang saya minta sama Tuhan hari ini. Tinggal dia harus bayar uang semester dan uang lab segala macam itu. Dan saya percaya kalau hal yang besar aja Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saya, buat anak-anak saya. Hal-hal yang kecil-kecil itu, kalau hal yang besar kita khawatirkan tapi Tuhan jawab, hal-hal yang kecil itu kenapa lagi harus kita khawatirkan? Itu yang menjadi kesaksian saya pada malam hari ini. Di masa-masa seperti sekarang, COVID seperti sekarang, banyak sekali hal-hal yang saya lalui di dalam pergumulan saya merasa saya nggak sanggup, saya merasa saya nggak bisa. Tapi sekian bulan berlalu dalam masa pandemik ini, kami puji Tuhan, kami baik-baik saja. Dan saya banyak belajar dari Ayub, bagaimana Ayub benar-benar berserah pada Tuhan. Dia benar-benar pasrah sama Tuhan. Dia benar-benar percaya bahwa Allah berdaulat dalam kehidupannya. Dia benar-benar percaya bahwa ayat yang pertama ini di Ayub 40 dan dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Ayub sanggup mengatakan hal demikian dalam penderitaan yang sangat-sangat sakit, dalam pergumulannya yang sangat-sangat berat, ketika dia kehilangan segalanya, ketika dia harus menderita sedemikian hebat, tetapi dia masih menaruh hatinya kepada Tuhan. Dia masih percaya kepada Tuhan. Dia masih percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh berdaulat di dalam kehidupannya. Sehingga dengan kepercayaan itu, dengan imannya yang luar biasa besar kepada Tuhan, dengan pengharapannya yang benar-benar luar biasa kepada Tuhan, dengan menaruh keyakinan yang benar-benar kepada Tuhan, kepada Allah yang besar, maka Ayub dipulihkan, Ayub disembuhkan, dan Ayub mendapatkan berkali-kali lipat dari apa yang telah Tuhan ambil daripadanya. Saya belajar banyak hal dari Ayub, dan saat ini saya juga mengajak kita semuanya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Pasti kita semua mengalami banyak penderitaan, pasti kita semua mengalami banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa COVID yang sudah berjalan dari Maret sampai bulan Agustus ini. Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda. Masing-masing kita punya jalan yang berbeda. Masing-masing kita punya penderitaan yang berbeda. Tapi mari kita lihat ayat yang pertama ini. Bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita aminkan hal itu dalam kehidupan kita. Saya mengalami banyak sekali hal. Ketika saya punya bersama adik saya ada beberapa tempat, sebelum ini kita punya ada 5 tempat. Ya, 5 tempat jualan gitu loh. Dan Tuhan berkata apa? Ketika kami buka semuanya, pada bulan Juli sudah mulai buka satu. Dan dalam minggu ini keluar berita bahwa 3 tempat itu ditutup. Dari pengelolanya ditutup karena mungkin mereka bangkrut ya, pengelolanya itu ya, manajemennya ya. Jadi tinggal 1 tempat yang nantinya per 1 September hanya satu-satunya tempat yang bisa saya pakai gitu. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, kalau satu tempat saja Tuhan bisa berkati untuk saya, maka itu akan menjadi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya. Akan sungguh luar biasa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi saya sempat sharing-sharing dengan teman saya ketika saya dapat kabar bahwa tempat itu tuh ditutup. Baru tadi saya juga dapat surat lewat email bahwa ditutup juga tempat yang lain gitu. Dan saya bilang sama teman saya itu, saya sharing, saya bilang, sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahkan Tuhan akan tetap dan terus menjadi penolong bagi saya.
Tapi sebagai manusia saya heran sama Tuhan. Sebagai manusia loh, ini bicara pikiran manusia. Saya heran sama Tuhan. Tuhan tuh tahu keadaan saya. Tuhan tuh tahu pergumulan saya. Tapi kenapa Tuhan bukannya tambah perluas pekerjaan saya, malah Tuhan tutup beberapa tempat. Kemudian teman saya ngomong, ya itulah Tuhan. Kita gak pernah tahu apa yang Dia sudah siapkan untuk kita. Ketika ada yang Dia ambil dari kita, dari dalam kehidupan kita, pasti ada hal yang lain yang lebih baik yang Dia akan berikan dalam kehidupan kita. Jadi gak usah kita sesalkan yang hilang itu. Tetapi mari kita sambut dengan iman kita bahwa ada hal-hal yang sangat baik, yang lebih baik daripada yang sudah hilang yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya aminkan itu. Memang secara manusia seringkali kita bertanya gitu sama Tuhan. Tuhan, kan Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan bikin kita seperti ini gitu? Menderita seperti ini. Tapi kita gak tahu. Ke depan itu kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jalan langkah ke depan kita itu kita gak tahu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan ke depan kita gak tahu bagaimana kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu. Jadi apa yang Tuhan buat bagi kita pada hari ini adalah persiapan untuk kita mendapatkan hal-hal yang baik di hari-hari ke depan kita. Seperti juga Ayub. Apa yang Tuhan buat bagi Ayub di masa-masa penderitaan Ayub adalah Tuhan sedang mempersiapkan Ayub untuk menerima hal-hal yang baik, yang luar biasa yang Tuhan berikan setelah masa sengsara Ayub, setelah masa penderitaan Ayub berakhir. Begitu juga dengan kita semua, mendalami bagaimana Ayub tetap kuat di tengah penderitaannya. Mari kita juga boleh belajar dari Ayub bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah penderitaan. Anggaplah Tuhan sedang mengajar kita, sedang mempersiapkan kita untuk menerima hal-hal yang baik dan luar biasa di dalam kehidupan kita yang akan kita terima esok hari. Esok hari kita terima hal yang baik dari Tuhan. Kita percaya, kita aminkan. Tuhan, esok hari saya terima hal yang baik dari Tuhan. Kalau kita nggak tahu, misalkan besok apa sih yang Tuhan udah berikan, sama aja kayak kemarin. Kita bisa bangun, kita bisa bernafas, bisa berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Itu hal yang paling luar biasa. Banyak orang yang tidur gak bisa bangun. Tapi ketika kita bisa bangun dan mengucap syukur sama Tuhan, itu hal yang luar biasa. Dan percaya, saya sungguh-sungguh sangat percaya bahwa besok hari kita menerima hal yang sangat luar biasa dari Tuhan. Mari kita aminkan itu, bahwa hidup kita sungguh sangat luar biasa dan sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh belajar bagaimana Ayub setia dan taat kepada Tuhan, bagaimana Ayub dengan tulus dan ikhlas menjalani setiap penderitaan dan kesengsaraan yang boleh hadir di dalam kehidupannya, dan bagaimana Ayub boleh menerima berkat yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ayub boleh menerima berlipat-lipat kali ganda apa yang telah terhilang di dalam kehidupannya. Tuhan boleh gantikan itu. Begitu juga dengan kami. Kami juga percaya ketika kami mengalami hal-hal yang menyakitkan, ketika kami mengalami penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan ketika kami menjalaninya dengan tulus dan ikhlas, kami percaya ada saat terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Ganti segala penderitaan kami, ganti segala yang terhilang dalam kehidupan kami dengan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga di dalam semuanya itu, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu. Terima kasih Engkau memberkati semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh tetap setia hidup di dalam Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, mari kita dengarkan ajakan memberi yang terambil dalam kitab Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan NKB 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap pernyataan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Bapa, pada malam ini kami telah memberikan sebagian berkat yang telah Engkau beri. Kiranya Tuhan melayakkan dan mengkuduskan persembahan yang kami beri. Dan ajarlah kami mengelola persembahan ini dengan baik di dalam pelayanan Jemaat Nazaret. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian dari keluarga Lelet Bansaga. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat
ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa kami selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan berdoa. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini dengan nyanyian penutup dan berkat. Mari kita nyanyikan Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita terima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi semua keperluanmu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.